Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suhari Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan membicarakan tentang kelas poin ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ternyata di kelas poin itu kita juga bisa loh menyelenggarakan semacam ulangan atau kuis atau tes. Ya, tes pemahaman tentang apa yang telah kita sampaikan ke siswa-siswi kita dengan sangat seru sekali. Kenapa sahabat Merdeka Belajar? Karena di kelas poin ternyata ada namanya competition mode. Jadi kita bisa melakukan ulangannya dengan sistem kompetisi dengan bisa langsung melihat siapa peringkat terakhir dan siapa peringkat pertama di dalam satu kelas. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan adalah kita buka PowerPoint kita. Ini adalah PowerPoint yang sudah pernah saya buat. Nah, sama sahabat Merdeka Belajar, untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan buat soalnya di PowerPoint ya, karena dia kelas poin ini berbasis PowerPoint. Oke. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke tab Ignore Class Point di sini. Kemudian yang kita pilih adalah multiple choice. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar bisa lihat di sini ada angka-angka ini apa sih fungsinya? Angkanya ini adalah fungsinya untuk menentukan berapa jumlah opsi yang kita miliki di sebelah ini. Misalnya kita memiliki opsi 4, maka kita pilihnya 4. Kalau opsinya sampai E, maka kita pilihnya 5. Begitu ya. Nah, kalau yang kedua ini apa sih allow selecting multiple choices? Ini kalau kita centang artinya di sini tuh kita memiliki opsi jawabannya yang benar itu lebih dari satu. Kalau misalnya dilihat seperti ini, nah berarti jawaban yang benarnya itu ada lebih dari satu. Kalau misalnya jawabannya cuma satu, maka kita pilihnya bisanya cuma milih satu. Nah, seperti itu ya, sahabat Merdeka Belajar, itu bedanya. Karena saya di sini cuma satu, maka saya pilihnya satu. Nah, yang terpenting itu adalah di sini, competition mode. Kalau sahabat Merdeka Belajar perhatikan ini, sebelum kita klik centang competition mode, dia akan warnanya seperti ini. Hanya akan seperti multiple choice seperti biasa. Tapi ketika kita klik competition mode seperti ini, nah dia akan berubah. Ada tanda pialanya di sini. Gitu ya. Nah, karena kita butuhkan ini, maka ini kita akan centang. Kemudian start question with slide, saya kira nggak usah dulu, karena kalau misalnya kita klik ini, dia langsung otomatis memulai multiple choice-nya. Nah, jadi kita nggak bisa memberikan aba-aba ke siswa kita. Apakah kalian sudah siap atau tidak, gitu ya. Kemudian ini nggak usah minimize result-nya. Nah, yang perlu itu adalah di sini close submission after. Jadi berapa lama sahabat Merdeka Belajar inginkan ini dijawab oleh siswa-siswi kita. Misalnya 1 menit, 30 detik, boleh ya, tergantung soalnya panjang atau pendek, kemudian butuh pencarian atau tidak. Nah, kita coba misalnya bikin 1 menit saja. Nah, setelah itu sahabat Merdeka Belajar ya, kita tinggal kompetisikan dengan siswa-siswi kita. Caranya adalah pilih slideshow atau reading view. Saya pilih reading view karena ini nanti akan saya minimize ya sahabat Merdeka Belajar seperti ini, karena di sebelahnya akan saya taruh browser di sini. Ini adalah punya siswa ya, ibaratnya. Jadi siswa kita minta masuk ke kelas point ini sahabat Merdeka Belajar. Jadi kita minta siswa masuk di classpoint.app. Kemudian di bagian ini kita masukkan kodenya ini 63 kali 40, kemudian nama lengkapnya. Oke, setelah itu kita pilih join. Nah, sudah ada satu peserta yang join ya sahabat Merdeka Belajar. Saya coba tambah satu lagi menggunakan handphone saya. Nah, pesertanya sudah ada 2 nih, sahabat Merdeka Belajar. Jadi setelah itu kita tinggal close ini, dan kita sebagai guru tinggal mengklik multiple choice seperti ini. Kita klik.
Dan di bagian siswa akan otomatis memunculkan ini sahabat Merdeka Belajar. Anda hanya bisa memilih satu opsi. Oke, kita pilih karena jawaban yang benarnya adalah B. Oke, satu. Kemudian jangan lupa pilih submit. Dan di handphone juga kita juga pilih opsi B. Nah, di sini sahabat Merdeka Belajar itu kelihatan 2 orang yang sudah menjawab B. Sedangkan yang lain tidak ada menjawab. Oke. Kemudian kita close submission saja. Nah, sahabat Merdeka Belajar, leaderboardnya itu langsung muncul di sini. Kita klik coba ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, kelihatan ya, yang benar adalah di sini. Nah, bahkan sahabat Merdeka Belajar, kerennya kita bisa melihat siapa saja yang menjawab ini. Nah, misalnya kita tinggal klik, oh, Dimas dengan Suhardi Amir yang menjawab B. Oke. Seru ya, sahabat Merdeka Belajar, dan kita juga bisa memperlihatkan jawaban yang benar yang mana. Tadi ternyata kuncinya dibuat yang di sini. Oke ya, sahabat Merdeka Belajar, ini mudah sekali. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke slide-nya. Tambahan slide-nya seperti ini. Jadi dia akan ada tambahan lagi, sahabat Merdeka Belajar. Ada tambahan slide setelah ini. Gunanya apa? Adalah kita bisa mengetahui, sahabat Merdeka Belajar, nanti itu jawaban-jawabannya kalau kita mau merekap. Nah, misalnya ya kita mau mengambil ini sebagai bahan evaluasi dan akan kita masukkan ke dalam buku rekap nilai. Ini bisa kelihatan nih, sahabat Merdeka Belajar. Siapa yang menjawab apa? Seru kan? Demikian sahabat Merdeka Belajar, video tutorial singkat pada kesempatan ini bagaimana cara memanfaatkan kelas point untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita nanti di semester genap di Januari tahun 2022. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.